Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai para pejuang pendidikan, salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riza Nur Azizah, NIM A3102000103 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan berkolaborasi tentang guru dan dosen abad 21 harus adaptif. Bagaimana penjelasan dan implementasi dari topik tersebut? Berikut ini penjelasan pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Rohmadi. Kalau kita berbicara masalah bahasa Indonesia, tentu tidak bisa lepas dari upaya kita untuk bisa memanfaatkan segala situasi dan kondisi itu untuk menjadikan salah satu bagian upaya pembelajaran kita dalam proses menjadikan kita sosok guru dan dosen abad 21 yang betul-betul mampu peka terhadap situasi. Dalam hal apa? Sebagai contoh saat ini. Jadi kondisi kita saat ini yang betul-betul dalam situasi wabah COVID-19 ini menjadi mengubah tatanan, mengubah paradigma, mengubah pola berpikir, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami bahwa kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus bisa peka terhadap situasi dan kondisi saat ini. Nah, bagaimana upaya kita sebagai sosok guru dan dosen untuk bisa merealisasikan apa yang sebenarnya menjadi salah satu bagian penting dalam kreasi kita. Nah, kreasi yang harus kita bangun adalah bagaimana memiliki sebuah kreativitas, inovasi, produktivitas, dan juga menghasilkan karya yang itu betul-betul berdampak pada diri kita. Kita ambil contoh begini. Dulu kita masih melihat situasi di sekitar kita mungkin menggunakan moda transportasi, ada yang sepeda ontel, lalu naik menjadi sepeda motor, lalu ada sekarang mobil, ada pesawat. Ini perkembangan teknologi. Lalu dulu kita berkomunikasi kirim surat, nulis surat panjang sampai akhirnya dikirim lewat Pak Pos, ditunggu sampai sekarang berapa detik kita kirim melalui WhatsApp sampai. Nah, ini merupakan bagian penting yang harus kita sadari bahwa perubahan situasi, perubahan teknologi, perkembangan zaman ini sudah mengubah semua. Oleh karena itu, kita sebagai guru dan dosen abad 21 juga harus bisa beradaptasi. Jadi kata kuncinya, guru dan dosen abad 21 itu harus cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan. Ibarat contoh saya ambil misalnya, enggak ada ya di sini ya. Kalau mungkin kita tahu ada bunglon. Bunglon itu dia bisa beradaptasi dengan situasi di mana dia berada. Nah, tetapi bukan berarti kita ambil dari makna positifnya ya. Jadi jangan dilihat dari makna negatifnya. Kita bisa beradaptasi yang positif, bukan beradaptasi yang negatif. Nah, di sini kekuatan kita. Jadi guru dan dosen abad 21 harus peka terhadap situasi dan beradaptasi. Nah, terletak pada aspek apa? Gini, kita harus lihat dulu. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen abad 21 melihat pada perubahan yang tentu sering Pak Roman disampaikan pada teman-teman yang hebat dan luar biasa, bahwa kita perlu mengevaluasi diri dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kalau kita pernah menjadi murid, kalau pernah kita menjadi peserta didik, kita pernah menjadi mahasiswa, tentu kita pernah ketemu dong namanya guru, ketemu dong namanya dosen. Bagaimana situasional kita ketika bertemu seorang guru, ketemu seorang dosen. Ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pikirkan, bahwa ternyata situasional ketika bertemu seorang guru saat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu berbeda dengan situasi sekarang. Generasi milenial yang kita ajar sekarang sudah berbeda situasinya dengan dulu. Nah, di sini menjadi salah satu bagian model
untuk menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita beradaptasi. Kita beradaptasi terhadap situasional. Siapa? Peserta didik kita. Ini. Maka dulu Pak Romadi pernah katakan, jangan pernah jadi guru dan dosen abad 21 yang usang pada zamannya. Jadi kita harus menjadi guru dan dosen abad 21 yang betul-betul mampu menghasilkan generasi penerus yang lebih baik dari kita. Sehingga disitulah kekuatan kita, mampu mengubah, menyiapkan generasi penerus yang unggul, kreatif, inovatif, berbudaya, dan akhirnya mereka bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Dan disitulah kekuatan kita sebagai sosok guru dan dosen abad 21, mampu beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi. Yang pertama, kita beradaptasi terhadap lingkungan. Dimanapun kita bertugas, entah itu di TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, di daerah manapun, di 34 provinsi di Indonesia ini, tidak masalah. Yang terpenting bagaimana kita, tahap pertama untuk mengenal lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, siapa atasan kita, siapa sejawat kita, lalu bagaimana kita bisa menyesuaikan budaya. Jadi tahap pertama ketika kita datang, yang pertama adalah beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, beradaptasi dengan peserta didik kita, murid kita, mahasiswa kita. Kita perlu mengenali mereka. Jadi kalau kita sudah paham situasi lingkungan kita, beradaptasi dengan lingkungan kita, yang pertama tadi, maka yang kedua, pahami, kenali, dekati peserta didik kita. Tanya dari mana asalnya, bagaimana kondisinya. Ya tidak harus secara langsung, bisa secara bertahap. Ketika kita berada di kelas, di awal perkuliahan, kita mengenal satu persatu. Hari ini satu, besok tambah, besok tambah. Situasi non formal kita bisa ketemu. Disinilah kekuatan kita. Sebagai sosok guru dan dosen mampu mengenal lingkungan kita, lingkungan peserta didik kita secara baik. Sehingga di situ kekuatan kita nanti akan mampu menunjukkan bagaimana kreativitas, kekuatan dan motivasi kita sebagai sosok guru dan dosen abad 21 akan mampu memberikan kekuatan pemantik kalau mereka lemah, penguat ketika mereka butuh semangat, dan akhirnya akan menjadi kekuatan untuk mengantarkan sandaran kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika mereka butuh pada sisi kekuatan yang betul-betul sisi nilai religius. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita sudah lihat pertama beradaptasi dengan lingkungan, yang kedua beradaptasi dengan peserta didik kita, yang ketiga beradaptasi dengan sarana dan prasarana yang ada. Jadi kalau kita sebenarnya pada posisi tertentu, ketika kita betul-betul mampu menunjukkan situasi, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan peserta didik, maka yang ketiga kita harus bisa beradaptasi dengan sarana prasarana. Di sini kekuatan kita akan diuji. Sebagai sosok guru dan dosen abad 21, tidak semua atau belum semua situasionalnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Di Pulau Jawa, oke, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, di Sumatera, Medan, Sulawesi. Tapi coba kita lihat di daerah-daerah yang lain, daerah-daerah pelosok yang mungkin belum memiliki sarana prasarana yang sesuai. Tetapi disitulah kekuatan kita sebagai guru dan dosen abad 21 yang memiliki peran penting sebagai manajer pembelajaran. Entah nanti belajar di kelas atau di luar kelas, kita harus mampu menunjukkan bagaimana sikap kedewasaan kita, sikap kebijaksanaan kita. Bukan sekedar kita menggerutu, bukan sekedar kita melakukan bagaimana lakukan protes kepada pimpinan. Kenapa sarana dan prasarana kita seperti ini? Mengapa kondisi kita seperti ini? Mengapa seperti ini? Bukan sekedar mengapa, tapi bagaimana kita sebagai guru dan dosen mampu memanage, mampu memanfaatkan apa yang ada itu sebagai media pembelajaran, sehingga mengubah situasi yang minimalis untuk mencapai yang maksimal. Disinilah kekuatan kita akan teruji betul. Bagaimana sosok guru, sosok dosen yang nantinya mampu beradaptasi dengan sarana prasarana yang ada. Ya kalau misalnya teman-teman mengajar di
sekolah atau kampus yang memang sarananya belum seperti yang diharapkan di era teknologi, di era abad 21 ini, ya mohon dimaklumi, dan itu bagian proses untuk mencapai. Tapi bukan berarti maklum untuk berhenti, tapi maklum untuk mencari solusi. Nah, disinilah kita harus beradaptasi dengan sarana prasarana, memanfaatkan sesuatu yang betul-betul kurang menjadi sesuatu yang maksimal. Ini namanya the power of kepepet. Nah, ini biasanya orang-orang kalau sudah kepepet itu akan muncul ide-ide brilian, akan muncul ide-ide kreatif, akan muncul ide-ide yang luar biasa. Ini yang sering kita jalani dalam kehidupan ini, karena memang Tuhan itu mendewasakan kita melalui kondisi yang betul-betul sudah kepepet. Tapi saat kita dihadapkan pada masalah, disitulah Tuhan akan mendewasakan kita. Nah, disitu kekuatan kita. Yang ketiga, beradaptasi dengan sarana prasarana. Yang keempat, kalau kita sudah yang pertama tadi beradaptasi pada lingkungan, beradaptasi kepada peserta didik kita, yang ketiga beradaptasi dengan sarana prasarana, yang keempat kita harus beradaptasi dengan materi pembelajaran kita. Pak Romadi, Mas Marvan bertanya, Pak Romadi, mengapa kita harus beradaptasi dengan materi pembelajaran? Kan dengan kita memahami materi, kita bisa menyampaikan masalah. Iya, tapi dengan kita memahami yang kedua dan ketiga, dan yang pertama, itu akan mempengaruhi bagaimana materi yang sudah kita ketahui kita sampaikan. Bukan semata-mata Anda belajar misalnya di sini, di UNS, lalu nanti mengajar di STKIP Pulau Buru sana, lalu memanfaatkan pola itu tanpa ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak. Tapi kita beradaptasi dengan materi, berarti kita akan mengubah cara berpikir kita, akan mengubah cara penyampaian kita, akan memanfaatkan berbagai media, lingkungan sebagai media penyampaian ide dan gagasan kita. Nah, disitulah sebenarnya kita akan diuji bagaimana kepiawaian kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita dosen, guru abad 21 yang piawai, yang multitalent, yang kreatif, yang memiliki keunggulan, yang memiliki pembeda, dan akhirnya kita akan mampu memantik semangat, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh peserta didik kita, bagi seluruh mahasiswa kita, dan mereka tidak akan merasa kekurangan dalam situasi apapun. Mereka selalu nyaman dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena apa? Karena ditemani guru dan dosen yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Marvan. Luar biasa. Jadi begitu. Jadi tahap keempat kita harus beradaptasi dengan materi. Nah, sekarang yang kelima, beradaptasi dengan model pembelajaran. Nih, kita sering mendengar kita harus pakai strategi, model, inovasi. Ini semua harus diadaptasi, harus beradaptasi dengan segala situasi yang saya katakan tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, beradaptasi dengan model-model pembelajaran kita. Selalu saya katakan, model pembelajaran yang paling inovatif adalah model pembelajaran yang diciptakan oleh guru, oleh dosen saat sudah bertemu dengan peserta didiknya, saat sudah bertemu dengan mahasiswanya. Mengapa? Karena sudah melibatkan tadi adaptasi lingkungan, adaptasi sarana prasarana, adaptasi materi pembelajaran, kemudian adaptasi yang saya katakan tadi. Jadi adaptasi materi pembelajaran, adaptasi peserta didik, adaptasi lingkungan, ini semua akan berpengaruh. Mengapa? Karena ini juga akan menentukan model-model pembelajaran yang kita terapkan sesuai atau tidak, akan bisa sampai atau tidak. Ini menentukan. Jadi kita paham teori model, teori strategi pembelajaran inovatif apapun, yang paling baik adalah ketika kita sudah berhadapan dengan peserta didik kita. Disitulah kekuatan kita untuk bisa menjadikan pilar model pembelajaran, beradaptasi pada model pembelajaran inovatif. Model apapun, yang terbaik adalah model-model pembelajaran yang dimiliki oleh guru-gurunya, dosen-dosennya yang kreatif. Nah, di sini kekuatan itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau tadi sudah saya katakan, ayo
Guru dan dosen abad 21 harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, lalu beradaptasi dengan peserta didiknya, lalu beradaptasi dengan sarana prasarana, lalu beradaptasi dengan materi pembelajarannya. Yang kelima, beradaptasi dengan media pembelajarannya, model-model pembelajarannya. Yang keenam, harus bisa beradaptasi dengan literasi. Teman-teman harus selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ratu Lisa rajin menulis dan baca. Berliterasi bukan semata-mata membaca dan menulis, tapi berliterasi ini bagaimana kita bisa menemukan sesuatu dari membaca dan menulis itu untuk menyelesaikan sesuatu masalah, untuk memberikan solusi. Dan kekuatan itu yang nantinya selalu saya katakan, Ratu Lisa guru imajinasiku. Karena apa? Dengan membaca, dengan menulis, dengan membaca, kita akan mampu membuka cakrawala, kita akan mengenal dunia, dan disitulah kekuatan kita akan bisa dilihat, melihat, dan akhirnya membuka cakrawala kita. Dan disitulah kekuatan kita untuk senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari literasi. Berliterasi dengan Ratu Lisa. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, pasti bersinar selamanya. Dan yang ketujuh, harus beradaptasi dengan alam semesta. Ingat, kita hadir di bumi, dulu tidak ada, sekarang ada, dan nanti tidak ada. Semua tidak lepas dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua aspek pembelajaran apapun yang kita lakukan, jangan pernah lepaskan dari adaptasi lingkungan, jangan lepaskan dari komunikasi dengan langit. Karena apapun yang kita lakukan, kekuatan yang bisa kita berikan, materi yang kita berikan, lingkungan yang kita gunakan, itu semua tidak lepas dari skenario langit. Maka yang ketujuh adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan alam semesta. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, niatkan semuanya pada Sang Pencipta. Itu sandaran utama kita, bahwa kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik, yang maslahat. Semoga itu akan menjadikan umat yang hebat, yang dan bermanfaat. Umat manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan umat manusia yang bermartabat dan maslahat untuk umat. Sekali lagi, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, marilah kita wujudkan bersama-sama, semangat bersama untuk jadikan generasi unggul, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Melalui siapa? Perantaranya adalah guru dan dosen abad 21. Dan itu siapa? Kalian, kita, saya, Anda, dan kita semua akan berlomba-lomba mencetak generasi yang lebih baik, generasi yang unggul, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, generasi yang produktif, dan generasi yang berkarakter. Dan di sini kekuatan kita. Sekali lagi, ada 7 poin yang harus kita ingat sebagai guru dan dosen abad 21. Harus selalu beradaptasi. Pertama, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, beradaptasi dengan peserta didik kita. Yang ketiga, beradaptasi dengan sarana dan prasarana yang kita miliki. Yang keempat, beradaptasi dengan materi pembelajaran. Yang kelima, beradaptasi dengan model-model pembelajaran inovatifnya. Yang keenam, beradaptasi. Ini yang harus kita ingat. Beradaptasi dengan bahan bacaan, yakni berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, pasti bersinar selamanya. Membaca untuk menulis, dan menulis untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, beradaptasi dengan alam semesta, karena hanya kepadanya kita akan kembali. Maka kita berbagi atas niat untuknya. Disinilah kekuatan kita. Terima kasih, salam sukses dan luar biasa. Semoga kalian semua, Mas Marvan, Mas Arfus, dan juga teman-teman semua akan senantiasa belajar. Ingat, kalau kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa, guru dosen abad 21 yang beradaptasi, maka kita akan bisa selalu menginspirasi. Sekali lagi, jadilah guru dan dosen hebat yang bermanfaat, jadilah guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi, dan jadilah guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Baik, jadi kesimpulan dari penjelasan atau pemaparan
tersebut dapat disimpulkan bahwa guru dan dosen abad 21 harus dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan peserta didik, beradaptasi dengan sarana dan prasarana, beradaptasi dengan materi pembelajaran, beradaptasi dengan model-model pembelajaran inovatif yang baru dan menarik. Dengan demikian, mari kita sebagai pejuang pendidikan siapkan generasi emas yang unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.